Bismillahirrahmanirrahim. Mantep. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia dan mancanegara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan. Kalau bangun pagi-pagi cerah, ngopi, sambil kita melihat peralatan sembelihan itu semangat, kita ada semangat. Oke, sedikit kita mengulas daripada pisau yang kemarin kita buat ya. Ini baru saja saya kasih natural oil, nggak di endorse, nggak usah dijelaskan. Intinya ini kayak semacam minyak itu kayak, tapi dia lebih enteng, lebih ringan daripada minyak goreng. Ini untuk menaturalkan kayu-kayu biasanya. Nah ini sudah beres. Ini masih terlalu basah ya, karena saya kasih natural oil tadi itu. Tadi malam kita lembur. Seperti ini. Oke, cakep banget. Terus bentuk bilahnya seperti ini, model Bowie, lurus, lempeng. Nah, ini saya kasih krim oles bilah. Setelah beres semuanya rapi, boleh kita bersihkan dulu ya, biar kelihatan. Pakai handuk. Nah, ini handuk kerja kita. Kalau nggak dipakai itu latha, dipakai kerja kita handuknya. Nah, seperti ini. Anggaplah seperti ini. Cara melapisi krim oles bilah ini sangat penting sekali. Krim oles bilah ini sangat penting sekali. Jadi yang terpenting, peralatan setelah pisau dan golok, yang terpenting adalah honing atau sharpening dan stropping. Setelah pisau ya, setelah pisau bisa menggunakan honing, sharpening. Kalau honing itu teksturnya halus, sharpening itu teksturnya kasar. Ada yang fine cut, jadi kelihatan kasar tapi diraba itu halus. Terus stropping. Jadi di Gubuk GSN alhamdulillah ready untuk krim dari mulai kecil, sedang, dan jumbo. Untuk honing, sharpening juga ready. Untuk stropping berbagai varian, ukuran, dan kulit itu juga ready. Varian kulitnya ada kulit sapi domba, sapi levis, domba levis. Nah itu ready. Ukuran juga ready sesuai kebutuhan kita. Mau pakai yang kecil, mini, sedang, dan jumbo juga ada. Itu yang terpenting. Setelah itu penyimpanan. Ketika mau, terus krim oles bilah. Ketika mau disimpan itu dikasih krim. Seret. Setelah itu disarungkan langsung. Kalau yang serangka kayu, kalau yang serangka kulit itu sebelum disimpan di plastik wrap dulu. Plastik wrap. Kalau nggak punya plastik wrap, karena ini belinya harus satu roll, dan itu untuk kebutuhan toko. Kalau untuk kebutuhan pribadi kan nggak mungkin beli panjang, ini dipotong-potong. Sebaiknya ya pakai gunakan plastik kresek atau plastik yang biasa itu, atau kresek yang lembut bisa. Baru disarungkan yang sarung kulit. Nah, sekali lagi, jika penjelasan saya ini masih kurang difahami, bisa ditanyakan di kolom komentar ya, atau japri langsung. Karena kadang-kadang itu kesalahan penggunaan, kesalahan pada konsumen yang berakibat kerusakan pada bilahnya. Padahal setelah kita kasih krim, disimpan dalam jangka panjang itu aman, awet sama sekali, nggak ada kerusakan. Ada yang sudah
1 tahun baru dibuka, ada yang 2 tahun, bahkan ada testimoni yang 3 tahun dipajang buat pajangan, nggak turun-turun, belum waktunya turun mungkin. Sudah 3 tahun itu tidak karatan. Oke ya, seperti itu cara penyimpanannya. Nah ini yang kita garap tadi malam, sudah beres. Materialnya ini baja karbon steel. Apa bedanya dengan spring steel? Sama. Apa bedanya dengan apa namanya itu? Karbon steel, spring steel, terus satunya lagi itu sama saja. Baja per misalkan, baja per sama saja, cuman beda istilah aja. Nah, untuk kenapa dikatakan karbon steel, karena kandungan karbonnya banyak. Kandungan karbonnya dia lebih tinggi, komposisi kandungan karbonnya lebih tinggi. Terus untuk ketajamannya bagaimana? Ini dimensinya panjang 27, lebar 2,5, tebalnya ini 3 milian. Enak dipakai untuk gaya sembelihan apapun, dan ada stoppernya, mau pegang gini bisa, mau dorik juga enak, tarik murni juga oke. Terus selanjutnya ini maka dikatakan karbon steel. Pertama tadi ada kandungan karbonnya lebih tinggi. Kandungan karbon itu biasanya kalau kita orang-orang perpilahan mengatakan, oh karbonnya tinggi, mudah karatan. Pertama, minusnya mudah karatan. Antisipasi dan penanganannya kembali lagi pada poin pertama yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, contoh yang ini. Yang ini kemarin kita garap, kita kasih krim, disimpan aman. Nah, contoh ini. Nah, ini sebelumnya gagangnya saya glossy. Sudah saya buatkan tutorialnya di video sebelumnya, gagangnya. Terus bilahnya sudah saya rapikan dari turun sepuhan, saya rapikan. Itu coba kita cek, saya lupa. Nah, sudah tajam tapi belum sampai ke tajam yang saya rasakan nyaman dipakai ya. Nah, contohnya itu. Lalu sebenarnya saya bungkus dengan plastik, dengan kertas, tapi tidak kasih krim. Nah, buktinya seperti ini. Dia langsung naik karbonnya menjadi bintik-bintik kuning kecoklatan, bintik-bintik coklat, coklat, nanti kehitaman, lalu menjadi karat. Itu tanda kalau dia karbonnya tinggi. Antisipasinya yaitu kembali tadi, poin pertama adalah dikasih krim. Setelah beres dikasih krim, insya Allah aman. Oke ya. Terus itu minusnya. Lah sekarang kelebihannya, kelemahan baja karbon adalah mudah karatan. Kita tanggulangi dengan krim, kita atasi dengan krim. Nah kelebihannya, kandungan karbon yang tinggi pada bilah itu menjadikan pisau itu keras banget, tajamnya mantep banget, enak banget gitu. Kita tes yang ini, yang tadi malam sudah jadi pada tisu. Tadi yang itu aja sudah mantep, Masya Allah. Ini digesek saja seperti ini. Ketajamannya Masya Allah. Dari pangkal hingga ujung digesek saja seperti ini. Ini kalau karbon steel itu seperti itu, makanya saya pengen mengulasnya. Plus minusnya seperti itu. Maka ketika penyimpanan dikasih krim, minusnya hilang, kan nggak ada karat. Nah itulah ketika penyimpanan ini kita kasih krim. Cara pemakaiannya bagaimana? Gini, buka tutupnya, ambil tisu, kita bulatkan seperti ini, lalu kita toel sedikit krim oles bilah pada permukaan, mata bilah menghadap keluar, tidak menghadap ke dalam. Jadi di sini punggung bilahnya yang depan, nah ini mata bilahnya menghadap keluar, seret gini. Ambil lagi secukupnya, ratakan hingga di mata bilah pelan-pelan, semuanya tertutup krim, baliknya bagian punggung rata. Nah sekarang bagian samping ini menghadap ke bawah, tidak menghadap ke arah kita.
apalagi nyerong ke atas jangan, itu salah, tapi nyerongnya ke bawah, nyudut ke bawah begini. Nah begini, mengarahkan tangannya ke arah keluar bawah, keluar ke bawah. Nah, begini dikatakan, insya Allah sudah bisa tertutupi semuanya. Dilihat, diperhatikan benar-benar rata semuanya, terlumuri oleh krim ya, terlumuri oleh krim. Kalau sarung kulit sekali lagi dikasih wrap atau plastik atau kresek baru disarungkan. Tapi kalau serangka kayu, jadi membedakan, saya membedakan kata-katanya itu, tidak semuanya saya sebutkan sarung, tidak semua saya sebutkan serangka, tapi kalau serangka itu untuk kayu, kalau sarung untuk kulit. Baru kalau serangka kayu itu langsung seperti ini. Nah, ketika disimpan dipajang begini, insya Allah aman awet sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dengan krim Oles Villa. Ini 25.000, ukuran kecil 50 gram ini bisa cukup untuk 10 sampai 20 lebih, malah 100 mungkin sampai 200 bisa jadi. Kalau pemakaiannya tipis teratur 100 piece cukup. Apalagi yang jumbo-jumbo, yang ukuran sedang, ukuran jumbo, kolektor itu mungkin pakai. Oke, nah itu. Ini seperti ini karatan. Itu minusnya, tapi sudah tidak menjadi minus ketika Anda mempelajari, mengetahui, mendapatkan informasi dari GSM. Ini loh. Ini aja masih kasar, mungkin di grade 240 mungkin. Atau 320, tapi masih kasar, belum saya seriusin seperti ini. Tapi rasa, sensasi, feel-nya dapat ini kalau dipakai untuk sembelihan, dapat ini seperti ini. Tinggal di skosrek dengan setik, insya Allah meskipun karatan pada di bilahnya, tapi mata bilahnya, ketajamannya cocok. Itu yang membedakan. Cuman kadang-kadang kan orang kalah apa namanya, lebih suka ke apa dikatakan brand, apa dikatakan apa namanya, biar wah gitu kan, baja ini, baja itu, baja fana, baja apa dan seterusnya. Padahal kalau orang-orang lama lebih suka baja-baja seperti ini, karbon, kalau paham. Nah ini kan sudah bisa naik ke tisu walaupun di ujung agak sedikit nyendat. Itu yang mantep itu kan itu. Dan di kertas sudah halus, di bagian pangkal halus. Kalau di ujung masih perlu dirapikan karena kemarin saya tidak fokuskan di bilahnya, tapi difokuskan pada gagang. Saya fokuskan pada gagang, cara membuat gagang yang glowing itu kan kemarin, beberapa waktu yang lalu. Jadi ini tinggal dirapikan bilahnya, terus dibikinkan sarung kulit, cara penyimpanan seperti itu tadi, beres ya. Nah untuk yang lainnya banyak ini, pisau-pisau kecil. Nah seperti ini juga material dari karbon sudah 50%. Kalau ini jadinya seperti ini nanti. Finishing gagangnya glossy, ya glowing biasa. Bilahnya bisa di mirror, bisa di satin. Ini sama buatnya dipakai bongkar-bongkar packingan gitu-gitu ya. Jadi kotor, padahal ini mirror. Nih seperti ini. Buatnya set enak, buat sembelihan unggas ayam enak, terus buat domba sembelihan enak. Set enak ini seperti ini. Yang lainnya masih 50%. Nanti bisa kita bereskan. Yang ini satu sudah saya bereskan, gagangnya sudah rapi, dan juga turun di Idul Adha kemarin dipakai Mas Noval, enak banget. Beberapa pisau-pisau kecil masih proses sekitar 50% lah. Nah itu. Oke ya, mungkin seperti itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus pantengin channel GSN, barangkali tidak membeli produknya tapi mendapatkan ilmunya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Ada ilmu-ilmu dan yang bermanfaat semua datangnya dari Allah, dan ada kekurangannya semuanya datangnya dari Al-Fakir pribadi. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.